Bab 132. Balas dendam. Rika dan Riku. Kedua gadis itu sangat menggoda. Jauh sampai ke tulang-tulangnya. Tuan, apa kamu ingin dia belajar dari Rika dan Riku sekarang? Vexana berbisik ke telinga Devan. Mulut Devan berkedut. Dia tidak bisa membayangkan adegan seperti apa jadinya jika Linda, sebagai seorang polisi, melakukan tindakan yang sama seperti kedua wanita ini. Tidak bisa dibayangkan. Oke, hentikan mereka. Menghadapi penampilan kedua wanita itu, Devan hampir tidak tahan lagi. Jelas sangat profesional. Benar-benar seperti murid teladan. Devan dan Vexana datang ke ruang pelatihan lagi. Ya, Linda, kamu tidak perlu belajar latihan penuh. Belajar latihan dasar dan bela diri saja. Devan menggaruk hidungnya dan berkata pada Linda, "Tidak, aku mau latihan penuh. Aku ingin jadi wanita yang penuh bakat." Linda berkata dengan keras kepala. Melihat Linda yang keras kepala, sudut mulut Devan berkedut lagi. Dia bicara, "Latihan penuh tidak cocok untukmu." "Kenapa tidak cocok? Jangan remehkan aku. Kalau mereka bisa melakukannya, aku juga bisa melakukannya." Linda penuh percaya diri. "Aku tahu, kamu pasti bisa melakukannya. Tapi itu tidak cocok untukmu," jawab Devan. "Aku belum mempelajarinya." "Bagaimana kamu tahu itu tidak cocok untukku?" Linda menjawab dengan sangat tidak yakin. Linda tidak percaya bahwa dirinya adalah seorang polisi yang bermartabat. Tapi dia masih tidak bisa mempelajari hal-hal yang ada di tempat ini. Melihat kekeraskepalaan Linda, Devan sedikit terdiam. Dia berkata pada Vexana bahwa dia masuk dan biarkan Riku menunjukkannya. Setelah itu, Linda dibawa ke ruangan tempat Devan sebelumnya. Kemudian, dia melihat pertunjukan berbunga-bunga. Setelah Linda keluar, wajahnya yang cantik berubah jadi semerah apel. Tidak pernah meminta pelatihan penuh lagi. Dia tidak pernah menyangka bahwa pelatihan penuh juga termasuk hal seperti itu. Karena ini adalah pelatihan penuh. Tentu saja kemampuan untuk melayani pria juga termasuk. "Aku sudah mengatakan semuanya." Vexana mengerutkan bibirnya dan tersenyum kecil. Vexana bekerja sebagai pemilik klub malam. Untuk apa klub malam? Tentu saja itu untuk pria. Bagaimana bisa bekerja di sana kalau tidak punya kemampuan dasar memuaskan pria? Linda terlalu malu untuk menjawab. Klub malam tetaplah klub malam. Itu jelas sudah salah jalan. Kalau dia tidak mengundurkan diri hari ini, dia pasti akan terus berusaha menggusur tempat itu. Namun, ekspresi pasrah segera muncul di wajah Linda. Jangankan dia sebagai petugas polisi, bahkan Erik, pimpinan kepolisian, tidak berani menyapu tempat Vexana. Kalau melihat Vexana, mungkin dia harus berlutut dan memanggilnya kakak perempuan. Situasinya sudah jadi seperti ini. Kalau kamu ingin belajar, kamu bisa tinggal. Tapi kalau kamu tidak mau belajar, kamu bisa pergi kapan saja, kata Vexana. "Aku akan tetap tinggal." Pada akhirnya, Linda tetap memilih untuk tinggal. Dia ingin jadi lebih kuat. "Kalau gitu kuserahkan dia padamu." Devan mengangguk ke Vexana. "Ngomong-ngomong, di mana Odin?" Devan belum pernah melihat Odin sejak dia sampai di klub Vexana. "Bos Odin dan pacarnya ada di kamar tamu lantai atas." "Mau kupanggilkan?" jawab Quentin. Tidak perlu." Sudut mulut Devan berkedut. Tentu saja dia tahu kenapa pria itu ada di sana. Namun, itu juga normal. Setelah mengalami situasi krisis, hubungan keduanya pasti sudah jadi semakin erat. Masuk akal juga untuk berkomunikasi secara mendalam dan terus meningkatkan hubungan. Di kamar tamu, "Lily, kenapa kamu sangat bodoh?"
Aku tidak peduli. Kalau memang dia menginginkannya, kamu berikan saja padanya. Dibandingkan dengan hal seperti itu, aku lebih ingin kamu aman. Tahu bahwa Prilly disiksa oleh Jarod karena melindungi tubuhnya sendiri. Odin jelas terharu. Odin, meskipun aku, Prilly, sudah melakukan hal-hal yang memalukan di masa lalu, tapi sekarang aku adalah wanitamu. Jadi aku tidak bisa membiarkanmu kehilangan harga diri. Selain kamu, kaki ini tidak akan pernah terbuka untuk siapapun. Prilly memegang wajah Odin dengan tangannya. Katanya dengan penuh kasih sayang, "Aku mencintaimu, Prilly. Aku juga mencintaimu, Odin." Devan berjalan keluar dari klub malam sendirian. Merasa bingung mau apa. Namun, segera, dia mengerutkan kening. Sebab, dia dikepung. Ada ratusan orang. Ini jelas dari keluarga lain. Devan, apa kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Sebuah suara yang merdu terdengar. Aku mengaku salah. Devan melirik ke arah pembicara dan berkata, "Bagus kalau kamu sadar. Beka, pergi dan tangkap dia." Beka berjalan mendekat, lalu mengambil tali dan mengikat tangan Devan. Devan juga tidak melawan. "Oke, Devan sudah ditangkap olehku. Beka, bawa dia pergi." Tasya melambaikan tangannya. Segera, Devan dibawa ke sebuah hotel. "Kamu jaga tempat ini dengan baik. Tidak boleh ada satu lalat pun yang boleh masuk. Juga tidak ada satu lalat pun yang boleh pergi. Mengerti?" Tasya memberi perintah pada pasukan keluarga lain. "Siap, Nyonya." Devan dibawa ke sebuah kamar di hotel. Beka menjaga pintu. "Devan, kembalikan anakku." Suara Tasya terdengar tepat saat pintu tertutup. Selagi Tasya bicara, dia melepas jepit rambut di kepalanya. Segera, rambut indah tergerai. Mata Devan berbinar. Dia berkata, "Oke." Setelah selesai bicara, dia berjalan mendekat dan mengambil Tasya. Setelah 2 jam, Tasya sekali lagi tidak memiliki kekuatan sama sekali. Dia berbaring di dada Devan dengan ekspresi puas. "Devan, apa yang harus aku lakukan? Kurasa aku sudah tidak bisa pergi darimu." Tasya berkata pelan, meskipun baru kurang dari 10 jam telah berlalu sejak pertempuran terakhir dengan Devan. Tapi Tasya telah diabaikan selama lebih dari 20 tahun. Lalu dia tiba-tiba diberi makan. Jelas ini membuatnya kecanduan dalam sekejap. Jadi, memanfaatkan balas dendam keluarga lain pada Devan, Tasya menemui Devan lagi. Terutama, Devan bisa berubah. Saat sisik tumbuh di tubuhnya, dia akan jadi lebih ganas. Orang ini mungkin benar-benar telah diubah jadi Kirin. Kalau tidak, bagaimana bisa jadi sangat kuat? Devan perlahan mengelus punggung Tasya yang bersih dan tanpa celah. Sentuhannya begitu nyaman. Tasya sudah kecanduan pada Devan. Begitupun sebaliknya, terutama di aula Vexana. Tampilan menggoda dari Rika dan Riku membuat Devan bergairah. Dia bingung dan kesal, tapi Tasya mendatanginya. Itu sebabnya Devan sangat kooperatif dan membiarkan dirinya ditangkap. "Devan, andai saja kita bisa terus bersama selamanya." Tasya bergumam. "Memang kenapa kita tidak bisa bersama terus?" Devan bertanya dengan mata menyipit. "Dasar anak kecil. Kamu membuat musuh di mana-mana. Menyinggung 2 keluarga besar lain dan Bohlin. Bahkan menyinggung Paduka Dewa Perang. Apa kamu tidak bisa berhenti?" Tasya cemberut. "Aku tidak cari masalah dengan mereka. Tapi mereka yang datang untuk cari masalah denganku," kata Devan santai. "Lupakan saja. Aku terlalu malas untuk peduli." Tasya berbalik setelah selesai bicara. "Ada apa?"
Devan menatap Tasya dengan curiga. Kamu sudah membunuh anakku. Bersambung. Bab 133. Nikita berlutut. Perbatasan. Selas. Yuri membunuh 20.000 pasukan lawan dengan tombak di tangannya. Lalu bertarung melawan Faris akhirnya. Dia kewalahan. Tombaknya dipotong jadi 2 bagian oleh pedang samurai Faris. Hahaha. Yuri, kamu tidak punya senjata lagi. Mari kita lihat bagaimana kamu masih bisa bertarung melawanku. Faris memegang pedang samurai di tangannya dan tersenyum liar. Saat ini, Yuri sudah kelelahan. Ditambah dengan hilangnya senjata miliknya. Sepertinya tidak ada kemampuan untuk melawan. Apalagi di sekelilingnya, ada puluhan ribu pasukan Douma. Caleb membawa pasukan Al-Sutra untuk membantu. Sayangnya, mereka dihadang oleh pasukan Douma. Tidak mungkin untuk menolong Yuri. Yuri telah jatuh ke dalam situasi yang berbahaya. Menghadapi kepungan puluhan ribu orang. Juga Faris, yang merupakan setengah dewa perang. Yuri tidak memiliki banyak ekspresi di wajahnya. Dia perlahan mengeluarkan pedang yang dibawanya. Padahal Faris sudah lama melihat pedang di tubuh Yuri. Tapi dia tidak terlalu peduli. Sebab, Yuri ini hanya jago menggunakan tombak. Hari ini, senjata terbaiknya telah hilang. Apa gunanya pedang, Yuri? Kalau kamu berlutut dan memohon padaku sekarang, kemudian melayaniku dengan baik untuk 1 malam, aku bisa membiarkanmu dan tentaramu kembali. Kalau tidak, setelah aku membunuhmu, aku akan menghancurkan Al-Sutra. Faris merasa bahwa Yuri sudah seperti daging di atas talenannya. Namun, yang menanggapinya adalah pedang Yuri. Begitu keduanya bertarung melawan satu sama lain, Faris merasa tidak nyaman. Karena dia menemukan bahwa teknik pedang Yuri terlalu berbahaya. Membuatnya mustahil untuk melarikan diri sama sekali. Padahal, saat ini kekuatan Yuri sudah hampir habis. Tapi dengan ilmu pedangnya yang sangat luar biasa, bahkan tanpa banyak bantuan tenaga dalam, dia masih bisa memberikan serangan yang kuat. Itu bahkan lebih menakutkan daripada saat dia menggunakan tombak. Loh, hanya lebih dari 30 tebasan. Kepala Faris dipenggal oleh Yuri. Mayat tanpa kepala itu jatuh. Faris tidak tahu kenapa dia bisa kalah dari Yuri sampai kematiannya. Semua orang tahu bahwa senjata biasa Yuri adalah tombak. Tapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa ketika Yuri menarik pedangnya, dia berada dalam kondisi terkuatnya. Keluarga Bohlin paling ahli dalam menggunakan pedang. Yuri tidak terkecuali. Alasan kenapa dia tidak menggunakan pedang adalah karena dia merasa kemampuan berpedangnya terlalu kuat. Menggunakan pedang akan terlalu berlebihan. Pada saat ini, semua pasukan Douma terdiam. Yuri mengangkat kepala Faris tinggi-tinggi. Jenderal musuh sudah dibunuh oleh Dewa Perang Yuri. Serang. Ada sorakan yang keras terdengar. Moral pasukan Yuri melonjak seketika. Di sisi lain, pasukan Douma kehilangan semangat juangnya dalam sekejap. Bagaimanapun, bahkan jenderal mereka pun dibunuh. Pertempuran berbalik sekejap. Bunuh. Jangan tinggalkan siapapun. Yuri berteriak dengan marah. Kemudian, sambil memegang pedang panjang, dia menyerang ke kerumunan lagi. Dengan pedang di tangannya, Yuri tidak perlu menggunakan kekuatan tenaga dalam sama sekali. Hanya dengan mengandalkan ilmu pedang yang sangat luar biasa, dia bisa dengan mudah memanen nyawa musuh. 3 jam kemudian, pertempuran sudah berakhir. Di lapangan, tidak ada pasukan Douma yang masih hidup. 100.000 pasukan Douma tumbang. Meskipun di sisi Al-Sutra,
Lebih dari 10.000 orang tewas. Namun, pertempuran ini jelas merupakan kemenangan besar. Al-Sutra hanya menggunakan 30.000 orang untuk mengalahkan 100.000 lawan. Apalagi, termasuk Dewa Perang setengah langkah. Dewa Perang, Dewa Perang, Dewa Perang. Yuri dilempar oleh pasukannya. Merayakan kemenangan ini. Pertempuran ini juga benar-benar mengukuhkan reputasi Yuri sebagai Dewa Perang. Bagaimanapun, bahkan para dewa perang yang telah terkenal sejak lama mungkin tidak bisa punya rekor seperti Yuri yang mengesankan saat ini. Hanya saja Faris tidak tahu bahwa saat Yuri mengangkat pedang adalah kondisi yang paling menakutkan. Sekarang, ikut aku kembali ke Doujin. Yuri tidak beristirahat sama sekali setelah mengalahkan pasukan musuh. Membawa kapten pasukannya sendiri dan langsung pergi ke Doujin. Dia ingin membuat orang yang berani membunuh adiknya membayar harga yang pantas. Saat ini, Devan baru saja keluar dari jendela kamar Tasya. Tidak, Devan melarikan diri. Setelah melihat Devan melompat keluar dari jendela, Beka berteriak keras. Segera, semua anggota keluarga lain mulai berlari menuju ruangan dengan panik. Sayang sekali saat mereka tiba, Devan sudah menghilang. Nyonya, apa kamu baik-baik saja? Semua orang bertanya dengan cepat ketika mereka melihat wajah lemas Tasya. Nyonya sudah diserang oleh Devan. Dia sedikit terluka, tapi tidak apa-apa. Beka menjelaskan kepada semua orang dengan ekspresi aneh. Tasya telah memberitahu Beka tentang hubungannya dengan Devan. Beka juga mengeluh pada Tasya. Tapi tetap saja dia berada di pihak Tasya. Nyonya, di mana lukamu? Biar ku periksa. Seorang pria paruh baya datang. Dia adalah dokter yang bekerja untuk keluarga lain. Tidak, tidak perlu. Biar aku istirahat sebentar. Tasya menjawab. Tapi Nyonya, kamu terlihat sangat lemas. Kamu mungkin mengalami luka dalam. Kalau tidak diobati, mungkin akan ada dampak buruk, kata dokter dengan cemas. Tenang saja. Aku tahu kondisi tubuhku dengan baik. Tidak akan ada dampak apapun. Tasya menjawab. Tentu saja tidak akan ada dampak apapun. Kecuali kalau benih kecil Devan berkembang di dalam perutnya. Namun, tidak semudah itu untuk mendapatkannya kan. Setelah meninggalkan hotel, Devan langsung kembali ke rumah Kaisar. Begitu dia masuk, dia mendengar suara pertengkaran. Itu adalah suara Armini. Nikita, kamu sangat tidak tahu malu. Kakakku tidak mau denganmu lagi. Kenapa kamu berani datang ke sini? Armini, tolong lebih sopan padaku. Aku ini kakak iparmu. Nikita tidak akan menyerah untuk Devan hanya karena adik ipar yang pemarah. Armini, hehe. Nikita, kusarankan untuk segera menyerah. Lebih baik kakakku menikah dengan seekor anjing daripada harus menikah denganmu. Setelah mendengar kata-kata Armini, Devan di luar pintu tiba-tiba memiliki ekspresi aneh. Dia bingung. Mau masuk atau tidak, Nikita? Bukankah harusnya sudah cukup bagimu untuk menyakiti Devan? Kenapa kamu masih ingin terus mengganggunya? Suara tidak senang Tania terdengar. Bibi Tania, aku tahu bahwa aku salah dulunya. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Kamu mau memaafkanku kan? Kata Nikita. Tiba-tiba menjatuhkan diri. Dia berlutut di depan Tania. Tania masih menatap Nikita dengan dingin. Melihat hal ini, Nikita membulatkan tekad. Dia mengambil tongkat bisbol di dekat dinding. Nikita, apa yang mau kamu lakukan? Tania terkejut dengan tindakan Nikita. Bibi Tania, awalnya, saat aku meminta pelayanku untuk mengusirmu, aku tidak pernah berpikir bahwa mereka akan begitu kasar sampai mereka akan mematahkan lenganmu. Aku akan membayar harga yang pantas hari ini.
Nikita bicara. Oke, aku memaafkanmu. Jangan berlebihan. Bagaimanapun, Tania sangat baik. Dia akan menghentikan Nikita. Bu, jangan hentikan dia, Nikita. Kalau memang punya nyali, hancurkan sekalian tanganmu. Armini menarik tangan Tania, kemudian menatap Nikita. Bersambung.